Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jangbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri sholat tarawih, witir, dan juga sekaligus dilanjutkan dengan peringatan Nuzul Quran 1444 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam pangkuan kita hantarkan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat atas rahmat dan karunia-Nya kita semua yang tadinya berada dalam keadaan kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Semoga nanti di akhirat kita akan mendapatkan sahabat dari beliau. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Islah yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan tadi rangkaian buka bersama keluarga muslim, dan alhamdulillah cukup banyak keluarga yang hadir, dan insya Allah semuanya mendapatkan kebahagiaan takjil dan makanan, dan kita semua sekarang dalam keadaan dalam kenyang ya, jadi kita dapat fokus untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya, untuk tahun berikutnya, kegiatan Kampung Ramadan ini kembali dapat kita laksanakan dan akan mendapatkan lebih banyak lagi warga yang dapat hadir pada acara kegiatan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita mulai untuk kegiatan kita malam hari ini. Saya bacakan rangkaian kegiatannya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasan, kemudian yang ketiga adalah kata sambutan dari DKM, yaitu Bapak Dwi Waluyo, kemudian yang keempat, kalau masih memungkinkan nanti ada kata sambutan dari ketua kegiatan Gamar Ramadan kita, Bapak Tahir. Kemudian yang kelima adalah acara puncak, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Ustadz Maulana Aslam, yang alhamdulillah pada tahun ini dapat hadir bersama kita karena sudah lama sekali ya, kalau nggak salah beliau terakhir tahun berapa gitu yang memimpin kita ya dalam 10 hari itikaf, dan kembali kita diingatkan kalau dipimpin imam beliau itu kayak sedang itikaf 10 hari terakhir gitu pada kegiatan tahajud malam dengan suara mertunya. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk kembali hadir di masjid kami ini, walaupun ya mungkin jaraknya cukup jauh dari kediaman Pak Ustadz ya. Tapi alhamdulillah beliau dengan segala ikhlasannya mau untuk kembali meramaikan. Kemudian kita mulai dulu acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut kepada acara kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasan. Kepada Ustadz Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم الفاتحة. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pembacaan kalam ilahi. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan hikmah dari bacaan yang sangat menghibur dari Ustaz Hasan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Ketua DKM kita, Bapak Dwi Waluyo. Kepada Bapak Dwi Waluyo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak guru kita Al-Ustaz Maulana Aslam Fadl Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak serta Ibu jamaah Masjid Jami'ah Islam yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini, detik ini, kita masih bisa hadir memenuhi undangannya dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah. Pada Bapak Dwi Waluyo yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kemudian lanjut ke kata sambutan dari Ketua Kegiatan Jamaah Ramadan. Ada perwakilannya? Pak Imron atau ini? Lanjut aja ya, mungkin ya. Oke. Kita sudah sampai di puncak acara kita, yang mungkin tausiah dari Al-Mukarram guru kita Ustaz Maulana Aslam, yang mana sudah lama sekali kita tidak mendengarkan tausiah dari beliau. Tadi juga kita sudah sempat dipimpin untuk imamnya dengan suara sangat merdu. Yaitu waktu dan tempat kepada guru kita Ustaz Maulana Aslam, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuka masyarakat, kemudian ketua DKM serta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah mulakan tadi dengan buka puasa bersama. Nikmat betul, Masya Allah. Makanya pecel lele lagi. Luar biasa. Dari air, dari darat, disiapkan semua. Luar biasa. Dan nikmat memang. Orang yang berpuasa itu dua kegembiraannya. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka, dan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah. Jadi ternyata orang kalau ngamalin agama itu nggak susah.
Kalau dia mau menekan hawa nafsu, dia akan bahagia. Nampaknya aja susah, nampaknya saja berat, seperti orang doyan sambal. Doyan sambal, kalau saya doyan sambal. Tadi kalau nggak salah 3 sendok tuh Pak. Pas saya mau nambah malu ngeliat bapak. Doyan sambal. Jadi kalau orang doyan sambal, Pak, kita melihatnya kasihan, mukanya merah, berkeringat, terkadang meneteskan mendesak. Tapi kalau kita tanya, gimana Mas? Mantap. Kalau kita ngaji mungkin udah berubah itu. P-nya jadi B, ba. Jadi pol-polnya pol-pol kubro. Juga bukan namanya subro lagi. Jadi bahagia. Orang yang mengamalkan agama begitu juga nampaknya aja Pak susah. Sebetulnya dia akan bahagia. Dan memang itu sudah ketentuan Allah. Dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat hujibatil jannatu bil makari. Surga itu ditirai dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Benar. Tapi nikmat. Jadi kalau ada yang bilang sengsara membawa nikmat itu siti mubayah, kalau kita enggak. Kalau saya bilangnya sengsara membawa nikmat itu orang yang ngamali keagamaan. Nampaknya aja susah, tapi nikmat. Kita puasa lapar dahaga. Kalau kita di negeri Indonesia ini alhamdulillah. Di beberapa negara itu musimnya musim panas Pak, sampai 45 derajat Celcius, ada yang sampai 50 begitu. Tapi sekarang ketika berbuka walaupun panas sedemikian rupa, melihat minuman yang akan diminum, makanan dan sebagainya, nikmat. Dan insya Allah puncak kebahagiaannya nanti ketika berjumpa dengan Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Jadi tenang aja. Kita memang hidup di dunia ini untuk berjuang, supaya nanti ketika kita meninggal dunia, sering saya sampaikan, kita beristirahat menuju rahmat Allah. Jadi orang itu kalau meninggal dunia dua saja keadaannya. Kalau nggak pertama, yang kedua. Kalau nggak kedua, yang pertama. Tinggal pilih yang mana. Tapi bukan kampanye mana. Satu jenazah diusung di hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, al-mustarir awil mustaraf minhu. Seseorang itu ketika meninggal dunia, kalau dia tidak beristirahat, maka yang lain diistirahatkan darinya. Kalau tidak beristirahat, maka yang lain diistirahatkan darinya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pilih yang mana? Mau yang beristirahat ketika kita meninggal dunia, atau yang lain istirahat gara-gara kita meninggal? Alhamdulillah, sudah meninggal tuh bapak. Alhamdulillah, itu udah gak ada lagi tuh. Kira-kira mau yang mana Pak? Mau yang beristirahat atau yang diistirahatkan yang lain dari kita? Beristirahat. Maka kalau mau istirahat di kuburnya, letih-letih dalam kehidupan dunia untuk taat kepada Allah. Walaupun sebetulnya nggak susah, seperti tadi luarnya aja susah, tapi hakikatnya bahagia, damai. Tapi kalau orang menempuh jalan menuju neraka, walaupun nampaknya senang, tapi susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Semoga Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Jadi tenang aja, sebentar aja kita hidup di dunia ini, dan kita mau berjuang supaya Allah ridho kepada kita. Dan kalau ada kesungguhan, yang dekat jadi jauh Pak. Yang dekat mau kembali, yang jauh jadi dekat, yang tertutup jadi terbuka. Al-jiddu, kalau kita ngaji ada kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allumi. Itu tentang adab-adab. Nah, di situ ditulis, ini luar biasa nasihatnya.
itu bagi dunia akhirat dua-duanya itu sebutnya. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'i wal jiddu yaftahu kulla abwabin mawdaqi. Kesungguhan itu mendekatkan semua perkara yang jauh. Yang jauh jadi dekat kalau sungguh-sungguh. Dan yang tertutup terbuka kalau bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan memberikan jalan-jalan hidayah. Seperti Bapak-bapak Ibu sekalian ini bersungguh-sungguh, Masya Allah. Dari tadi kita dalam rangkaian acara, insya Allah sampai akhir majelis kita tutup dengan doa. Maka kita termasuk di dalam senarai mereka-mereka disebutkan dalam riwayat. Maka malaikat akan menyuruh, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanah. Bangunlah kalian dalam keadaan diampuni oleh Allah, sungguh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Hadirin rahmatullah, nuzulul Quran. Insyaallah kita akan bicarakan singkat berkenaan dengan Quran saja. Quran. Seseorang mencintai Quran berarti mencintai Allah dan Rasulnya. Bukti seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dari sekian banyak buktinya, cinta kepada Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita masih malas-malasan baca Quran, belajar Quran dan sebagainya hubungannya dengan Quran, itu cintanya masih belum sebagaimana semestinya. Karena seseorang itu kalau cinta, Pak, banyak menyebut yang dia cintai. Benar atau benar, Pak? Jadi kalau mau tahu seseorang itu cintanya kepada apa, lihat dari apa yang dia bicarakan. Makanya kalau kita ngaji kesusahan Arab itu ada kisah Qais dan Laila. Itu Qais mau makan, Laila. Jalan, Laila. Mau tidur, Laila. Bangun tidur, Laila. Sehingga dikenali dengan Qais al-Majnun, Qais yang tergila-gila dengan Laila. Sampai guru saya bergurau, itu ditulis dalam sastranya. Satu orang raja ingin tahu itu Laila cantiknya bagaimana sih, sehingga Qais tergila-gila dengan Laila. Kemudian dipanggillah Qais, dipanggil juga Laila. Dilihat Laila nggak terlalu cantik. Lalu raja bertanya kepada Qais, Qais kenapa kok tergila-gila dengan Laila? Maka Qais mengatakan, wahai raja, raja memakai matanya raja. Coba kalau memakai matanya Qais, maka akan ada dua Qais yang tergila-gila dengan Laila. Jadi orang kalau cinta dengan sesuatu itu, dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cinta, banyak memikirkannya, banyak merenungkannya. Maka seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Quran. Semoga kita termasuk di dalamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi Quran? Pertama, Quran itu adalah kalamullah. Apa Quran? Kalamullah. Apa Quran? Kalamullah. Firman Allah. Firman. Ini yang pertama mesti orang-orang terdahulu mau baca Quran sampai begitu ta'zimnya mengatakan hada kalamu Rabbi, hada kalamu Rabbi. Ini adalah firman Rabbku. Jadi betul-betul berkeyakinan bahwa Quran adalah kalam Allah. Pertama. Yang kedua, rahmatullah, berhubungan dengan Al-Quranul Karim adalah bagaimana kita betul dalam membaca Al-Quran. Maka pentingnya kita belajar Al-Quran. Apalagi saya dengar di sini, Masya Allah, ada guru kita Ustaz Ahmad, ada guru-guru yang lain. Maka kita belajar. Jangan malu, jangan malu untuk belajar. Kalau mau malu, malu bermaksiat kepada Allah. Kalau malu hubungannya dengan muruah, kehormatan kita.
malu dengan sesuatu yang berkeseberangan dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau untuk kebaikan, Pak, ibu-ibu sekalian berlomba-lomba. Orang yang cerdas itu untuk kebaikannya dia ada sifat rakus dengan kebaikan, haus tamak dengan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka insya Allah kita niat untuk belajar Quran kita insya Allah. Jadi membaca Al-Quran dengan betul. Jadi setelah kita yakini betul-betul bahwa Quran kalam Allah, kita membaca Quran dengan betul. Caranya belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas orang Islam. Dan ilmu itu Allah akan berikan kepada orang yang punya sifat tawadhu, rendah hati. Kalau dia katakan ayam, apa? Ayam atau ayam? Itu salah nih, banyak yang bisa bahasa Inggris gitu. Ayam gitu ya. Kalau bahasa Urdunya, guru saya bergurau. Jadi di antara guru-guru saya itu ada yang berbahasa Urdu juga. Maka sedikit-sedikit saya bahasa Urdu bisa. Tapi jangan pula nanti telepon, Ustaz, ini ada film India terjemahin. Jadi kalau bahasa Urdunya saya itu apa? Me Musalman saya orang Islam. Maka beliau canda, kambing itu kalau sepanjang hari keliru talafuznya gitu. Maksudnya ya. Pagi, siang, malam berisik. Pagi, siang, malam tanpa henti. Maka kira-kira pemiliknya apa yang akan dibuat? Wah, ini udah berisik gitu. Maka sembelih aja. Jadi kalau orang udah bilang saya. Ana, apa? Bahasa Arabnya ana. Makanya ada istilah itu ananiyah, keakuan. Saya. Oh, saya dapat ini semua. Saya pintar, saya punya titel, saya punya kecerdasan. Siapa kamu? Kamu itu dari tanah, baliknya ke tanah, dibangkitkan dari tanah. Kamu itu siapa? Kamu itu dari air mani yang dijadikan oleh Allah Ta'ala jadi sosok yang disebut dengan anak manusia. Jadi ilmu agama itu Allah akan berikan kepada orang yang punya sifat tawadhu. Jadi rendah hati, tak apa belajar. Walaupun katakanlah kita sudah umur, nggak ada kata terlambat. Seseorang kalau dia betul-betul sungguh-sungguh, masya Allah, ya pernah saya sampaikan tuh, kalau orang dia belajar betul-betul ini, bahkan ingin menjadi hafiz Quran, katakanlah masih muda, tidak. Insya Allah dibangkitkan bersama para hufaz Al-Quran. Jadi belajar. Jadi hubungannya dengan Quran belajar. Senang Allah yang punya, orang yang punya sifat tolak, rasa haus gitu. Yang betul-betul menganggap dirinya, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bukan apa-apa, saya hamba. Siapa kita Bapak Ibu yang mulia? Hamba. Kita hamba kok. Makanya nanti kalau kita betul-betul membuktikan hamba, wah dimasukkan ke dalam golongan hamba nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemuliaan seseorang itu bukan karena pangkatnya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena diuluk-ulukkan orang menunjuk. Kemudian bisa nggak apa-apa, mau kaya silakan, tapi bertakwa kepada Allah, takutnya kepada Allah. Itu nanti jadi sebab hidayah kepada yang lain. Karena kita ini orang yang beriman luar biasa, Pak. Semua aspek kehidupan kita kalau dikaitkan dengan agama nilainya jadi akhirat. Pedagang, jujur, amanah, masya Allah, dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Luar biasa. Dagang dia, berniaga dia, tapi tidak dilalaikan dari mengingat Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat di hari
di mana penglihatan mata hati manusia berbincang. Jadi kembali lagi, kita jangan sampai anak-anak kita buta Quran cucu kita. Dan kita pun kalau kita katakan dulu mungkin ada sebab-sebab tertentu karena kelalaian dan sebagainya, jangan berputus asa. Allah nggak senang kalau ada yang berputus asa. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah orang yang nggak beriman. Kalau kita orang yang beriman, harapan kita penuh kok kepada Allah. Dan Allah senang kalau diminta, dimohon gitu ya. Kalau Allah Taala itu semakin diminta semakin senang. Kalau di sini enggak lah, insya Allah di sini soleh-soleh semua, masya Allah. Saya tadi dapat laporan luar biasa dan Ustaz semangatnya untuk berinfak luar biasa. Sudah melampaui batas ya. Dari 53 juta sudah lebih. Semoga Allah terima semuanya, masya Allah. Ya, kita memang ingin diterima Allah. Kan? Sekarang kita sedang berjuang bagaimana diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, tidak ada kata putus asa dari rahmat Allah. Kita berjuang bagaimana Allah Ta'ala ridha pada kita. Dan Allah senang kalau semakin diminta semakin senang Allah itu. Tapi kalau manusia itu umumnya kalau diminta terus datang lagi sekali minta dikasih 2, minta diberi 3, terus datang berkali-kali, datang lagi. Tapi kalau Allah minta, ayuqra'u babu ghairi wa babi maftuhun. Apakah diketuk pintu selain pintuku, sedangkan pintuku selalu dalam keadaan terbuka. Jadi Quran kembali lagi membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Apa yang dimaksudkan kita membaca Al-Quran itu belajar Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaca huruf-hurufnya dengan tajwid, dengan betul sebagaimana diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan mengetahui wakaf-wakafnya, tempat berhentinya di mana, tempat memulainya di mana. Itu kita perlu belajar. Jadi belajar membaca Quran yang betul, membaca Quran yang betul. Bahkan membaca Quran dengan tajwid itu hukumnya fardhu ain. Hukumnya apa, Pak? Fardhu ain. Mengetahui ilmunya fardhu kifayah. Tapi pembacanya dengan betul fardu ain. Di nama fardu ain kita mesti belajar dan jangan menyerah, belajar. Di waktu luang kita belajar. Yang ketiga rahmatullah berhubungan dengan Quran. Pertama tadi kita yakini Quran adalah apa Pak? Kalam. Yang kedua kita membaca Quran. Yang ketiga yakini yang di dalam Quran itu pasti benar. Satu saat satu orang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, istaqlaqa batnul akhi. Ya Rasulullah, perut saudaraku sakit. Nabi SAW katakan, isti'aza, berikan kepada yang madu. Kemudian diberikan madu, tambah sakit perutnya Pak. Balik lagi kepada Rasulullah SAW, kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma zadahu illa istitraqa, tidaklah menambahkan baginya melainkan tambah sakit perutnya ya Rasulullah. Nabi SAW katakan, isti'aza, berikan lagi madu. Diberikan madu, tambah sakit perutnya. Aduh, gimana nih? Kalau mungkin kita yang berhadapan dengan keadaan seperti itu, aliyazubillah, gimana? Tapi insya Allah kalau orang yakin yang betul kepada Allah, dia tidak akan berputus. Datang lagi kepada Nabi. Lalu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Sadaqallah wa kadaba batnu akhika. Benarlah firman Allah, yang berdusta itu perut saudaramu. Kemudian berikan lagi madu. Betul, diberikan madu, sembuh dari sakit perut. Tapi tetap ini kita kembali kepada ahlinya. Jadi maksudnya pelajarannya yakinlah, yakin dengan firman Allah. Seperti satu orang sahabat namanya Abu Darda. Itu datang satu orang mengabarkan kepada beliau, ya Abu Darda, ihtaraqa baituk. Wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Nggak mungkin. Ada lagi yang datang, ya Abu Darda, ihtaraqa baituk, rumahmu terbakar. Nggak mungkin. Datang lagi yang lain, wahai Abu Darda, api begitu besar, tapi ketika mendekati rumahmu, api tersebut padam. Kalau bahasa kita kan sudah dibilang tadi,
Nggak mungkin rumah terbakar. Loh, kenapa kok begitu yakin? Iya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca di pagi harinya atau di petang harinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim ila akhir. Siapa membaca itu diselamatkan dari malapetaka dan bencana pada hari itu. Maka alhamdulillah pagi hari tadi aku membacanya, maka aku yakin Allah jaga pasti. Betul Pak, nggak kebakaran di rumahnya. Jadi kita betul-betul yakin dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Itu hubungannya dengan Quran. Yakini firman Allah, baca dengan betul, kemudian yakini kebenaran isi daripada Quran. Yang keempat, amalkan. Amalin tuh Quran. Waduh, nikmat. Orang yang mengamalkan Al-Quran, ya tentu kalau mengamalkan Al-Quran berarti mengamalkan juga sunnah. Mengamalkan apa isi hadis Nabi SAW. Karena begini, Quran dijaga oleh Allah. Apa saja yang hubungannya dengan Quran pasti dijaga. Kenapa Quran dijaga? Maka yang hubungannya dengan Quran juga dijaga. Hadis juga dijaga oleh Allah. Buktinya ada ilmu tentang keabsahan apa hadis, supaya jangan sampai bercampur baur dengan yang bukan hadis. Makanya ada kedudukan hadis sahih, hasan, dhaif dan sebagainya, panjang lebar itu. Jadi maknanya apa yang mengamalkan Quran. Maka sebentar ini saya akan sampaikan beberapa singkat saja insyaallah. Kisah luar biasa tentang dua orang, satu guru, satu murid. Gurunya namanya Syafiq Balkhi rahimahullah, muridnya namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini sudah mondoknya kalau sekarang bahasanya itu 30 tahun belajar dari Syafiq Balkhi. Sama seperti kita mondoknya mungkin ada yang sudah 40 tahun, mungkin ada yang di Pondok Labu maksudnya. Kalau di mana, di Depok dulu atau Citayam Pondok Terong gitu. Di sini pondok apa nih? Ini 30 tahun pondoknya, masya Allah. Hadis di luar kepala, tafsir juga begitu semua, masya Allah. Orang terdahulu aja. Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak 1 juta hadis dengan periwayatannya, asmaul rijalnya, perawi-perawinya ingat semua di luar kepala. Sama seperti kita, sama-sama di luar kepala. Kita nggak 1 juta, 1,5 juta kali, bahkan lebih. Iya betul, sama-sama di luar kepala, cuma bedanya tipis saja. Kalau beliau Imam Ahmad bin Hanbal di luar kepalanya itu majazan, apa Pak? Majazan. Artinya ungkapan lah, kiasan, maknanya hafal. Kalau kita di luar kepala, hakikatan, hakikat bener nggak hafal Ustaz di luar kepala. Nah, subhanallah, mereka yang terdahulu itu Allah ilmunya dalam, semuanya masya Allah luar biasa. Tapi ketika sudah 30 tahun belajar, ditanya oleh gurunya, nah kalau bahasa kitanya, kamu udah belajar 30 tahun, apa yang didapat? Oh, beliau bukan katakan sudah dapat titel guru, oh, doktor nih, doktor. Oh, saya sudah dapat ini, sudah hafal semua yang kitab-kitab. Enggak. Maka beliau mengatakan ada beberapa faedah oleh guru. Yang pertama, katakan kata gurunya, katakan pertama aku dapati setiap orang itu ada yang dicintai, ada yang disayangi, ada yang dirindukan. Tapi ternyata yang disayangi, yang dicintai, yang dirindukan hanya menemani seseorang itu ketika hendak meninggal dunia. Kemudian ada yang menemani hanya ketika di tepian kubur. Sudah dikuburkan, seseorang itu pergi semuanya. Yang katanya dulu sehidup semati, bang, kita sehidup semati lah ya bang ya. Iya lah deh, sehidup semati sudah dikebumikan. Cuman mau sama-sama dikubur. Ibu-ibu mau nggak sama suaminya di dalam kubur? Atau sebaliknya bapak-bapak? Lalu aku renungkan, wahai guruku, apa yang betul-betul mesti dijadikan kekasih, yang dirindukan, yang dicintai? Ternyata yang menghibur seseorang di dalam kuburnya, kira-kira apa Pak? Amal
saleh. Yang menemani di dalam kubur, menghibur, itu amal saleh. Maka aku jadikan ianya sebagai kekasih dan aku rindukan. Kedua, aku dapati setiap orang itu mengikuti hawa nafsunya, binasa. Lalu aku renungkan ayat Allah wa guruku, wa anna man khafa maqama rabbi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Yang takut kepada Allah, dengan kamu Allah takut nanti diberdirikan di hadapan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Maka aku tekan hawa nafsuku. Ketiga, aku lihat orang dia cari kerjaan, bekerja pagi siang malam, dapat dia apa yang dia usahakan, lalu dia menggerak berat-berat, nggak mau dibelanjakan. Lalu aku renungkan ayat Allah ya guruku, ma indakum yanfadu ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu habis, apa yang di sisi Allah kekal. Maka apa yang aku dapatkan wahai guruku, sebagiannya aku infakkan kepada fuqara dan masakin dan yang lain-lainnya. Yang keempat wahai guruku, ada yang mengira kemuliaan itu dalam kekuasaan, tertipu ya. Dalam harta juga tertipu. Lalu aku renungkan kemuliaan itu di mana wahai guruku? Ternyata aku dapati dalam Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka aku memilih takwa. Pedagang yang takwa, raja yang takwa, orang kaya yang takwa. Dia mulia dunia dan yang kelima wahai guruku, aku lihat dia orang bermusuhan satu sama lain, entah karena harta, entah karena kedudukan dan sebagainya, ilmu bahkan. Lalu aku renungkan musuh yang sebenarnya itu siapa ya? Inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian dan jadikan ianya sebagai musuh bagi kalian. Ternyata musuh itu bukan fulan, tapi musuh yang sebenarnya siapa? Syaitan. Dan bahkan nafsu kita. Kalau ada orang yang beranggapan ada yang lebih berbahaya permusuhannya lebih dari nafsunya sendiri, berarti dia belum mengenali dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya wahai guruku, aku dapati orang hasad satu sama lain. Ada yang beli mobil ini, hasad dia dengki. Jangan-jangan ada dengki karena ini, karena itu dan sebagainya. Lalu aku renungkan ayat Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Kami bagi kelebihan bagi mereka dalam kehidupan dunia. Ternyata kelebihan yang dimiliki seseorang itu pemberian siapa? Allah. Maka aku tidak iri dan tidak dengki dengan siapapun juga dari hamba Allah, karena kelebihan yang dimilikinya adalah pemberian siapa? Allah. Kemudian wahai guruku yang ketujuh ini, bahwasanya aku dapati bahwa orang itu dia cari nafkah, cari keperluan hidupnya, dia tidak hiraukan halal, haram, syubhat, dia hantam semuanya, karena dia jadikan itu segalanya dan dia hinakan dirinya. Lalu aku renungkan ayat Allah wahai guruku, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi ini melainkan sudah dijamin rezekinya. Lalu aku tetap kerja wahai guruku dan sebagainya, tapi hanya yang dihalalkan oleh Allah. Karena aku yakin yang namanya rezeki itu tidak akan tertutup, sudah dijamin oleh Allah. Terakhir kata beliau, wahai guruku, aku dapati orang bersandar dengan makhluk seperti dia. Ada yang bersandar kepada dinar, dirham dan sebagainya. Kalau kita rupiah, dengan penguasa, dengan makhluk sepertinya, ternyata sandarannya rapuh. Lalu aku renungkan ayat Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka cukup baginya. Jadi sandarannya kuat banget. Bahkan Masya Allah, adik Pak, mau tidur aja kita sandarannya kepada siapa? Allah. Allah aslamtu nafsi ilaika. Aku sandarkan diriku ya Allah kepada, serahkan diriku kepada Allah. Jadi hubungannya dengan Quran kembali lagi, yaitu kita yakini firman Allah, baca dengan betul, yakini, dan kita amal, dan terakhir kita sampaikan kepada yang lain. Apa yang kita ketahui sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kenapa? Karena tidak sempurna iman kita sampai mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi sematkan kemuliaan kepada kita selaku umat baginda Rasulullah SAW disebut sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik, yang keberadaan kalian dihadirkan untuk seluruh manusia, untuk bermanfaat bagi manusia. Kalian menyeru kepada Allah dan mencegah yang munkar. Kalian beriman kepada Allah. Semoga Allah ridha kepada kita semua. Apa yang kita dapatkan dalam kajian